Ada sebuah aplikasi AI yang dapat digunakan untuk menganalisa data statistik dengan secara cepat dan sangat mudah pengerjaannya. Kita hanya tinggal menempelkan file yang akan kita analisa. Di sini saya menggunakan data GDP per kapita dari berbagai negara selama beberapa puluh tahun, sejak 1950 hingga 2022, dan filenya sebesar 4 MB. Kemudian kita upload dan langsung akan dipelajari oleh aplikasi ini selama beberapa saat. Kemudian setelah itu kita akan melihat bagaimana aplikasi ini mengoncei ya apa saja yang ada di dalam data tersebut. Saya membuat prompt, pelajari data yang saya upload, dan berikut ringkasan dari isi data. Saya juga ingin mengetahui apakah ada data-data yang cukup menonjol dari dataset ini, karena itu bisa memberikan indikasi adanya hal-hal penting yang harus menjadi perhatian kita. Tidak hanya itu, ini juga aplikasi ini bisa memberikan gambaran bagaimana proses berpikir dari aplikasi, sehingga saya ingin agar aplikasi bisa mengkorelasikan dengan perkembangan ekonomi global dari kurun waktu diambilnya data di dalam tabel ini. Dan ini sudah muncul. Ini data-data yang ditampilkan, sebenarnya ini banyak ya, untuk kolom maupun negaranya, hampir seluruh dunia ada. Hanya karena ini menggunakan aplikasi yang tidak berbayar, sehingga hanya diberikan beberapa contoh gambaran saja. Nah, saya lanjutkan untuk promptnya di bawah. Nah, saya perintahkan agar aplikasi ini melihat dan mengkaitkan apa yang terjadi dalam sejarah dunia yang bisa saja berkorelasi dengan hasil yang tampak di tabel. Nanti akan dijawab oleh aplikasi ini dengan sangat cepat. Ini promptnya, kemudian dia memberikan coding Python-nya yang bisa kita copy, kemudian kita gunakan di berbagai platform untuk coding. Nah, ini diberikan jawaban tentang ringkasan isi data, lalu hal-hal yang menonjol untuk dianalisis. Jadi disebutkan datasetnya adalah data tahunan dari berbagai negara dengan kolom utama entity negara, kode negara, year, GDP per kapita, value of global merchandise export, GDP, dan seterusnya. Kemudian hal yang menonjol di analisa ini adalah nilai ekspor barang sebagai persentase PDB cenderung menurun dari 2005 ke 2011, lalu stagnan di kisaran rendah. Ini bisa mencerminkan dampak konflik, ketidakstabilan politik, atau perubahan kebajikan perdagangan global. Analisis lebih lanjut dapat difokuskan pada dampak krisis ekonomi global, perbandingan antar negara untuk melihat negara mana yang paling terdampak. Dan di aplikasinya menawarkan juga apa yang ingin saya ketahui lebih lanjut ya. Sini saya sebutkan, saya ingin melihat secara lebih spesifik satu negara ya, yaitu negara Thailand misalnya sebagai contoh, karena negara ini memiliki perkembangan yang sangat pesat di Asia Tenggara. Lalu aplikasi akan mulai proses analisis ya, dan ditunjukkan juga codingnya menggunakan Python. Mulai muncul. Nah, ini untuk data-data Thailand, dan juga diberikan grafik ya, selain tabel juga gambar grafik dari pergerakan perubahan GDP-nya Thailand mulai dari tahun yang kita inginkan ya. Kita bisa lihat di sini ada dari mulai 1950 sampai dengan tahun 2020. Grafiknya sangat mudah untuk difahami juga, meskipun ada beberapa bagian yang hilang dari data tersebut. Ini adalah data untuk Thailand dari tahun 1950 hingga 1999 ya. Pada grafik di atas saya menambahkan tren GDP per kapita ya. Ini ada beberapa hal yang diberikan di sana. Krisis ekonomi yang menjadi penyebabnya ya,
perkembangan pesat ekonomi Thailand pada dekade 80 hingga 90 hingga dampak krisis global 2008 terhadap ekonomi Thailand. Berikutnya saya membutuhkan analisis perkembangan GDP Thailand di atas selama misalnya saya buat 30 tahun terakhir. Dan saya juga akan minta agar dikaitkan dengan program pemerintah Thailand yang relevan dan berpengaruh terhadap perubahan GDP mereka. Apa saja kira-kira program-program tersebut? Dan saya berharap agar aplikasi ini menggunakan sumber-sumber referensi yang kredibel dan bisa memberikan gambaran apa yang menjadi penyebab dari perubahan GDP mereka. Dan harapan saya nanti saya juga dapat mengakses referensi-referensi yang diberikan oleh aplikasi ini. Nanti kita akan lihat seperti biasa dibuatkan codingnya dan dengan cepat diberikan penjelasan keterangannya selama 30 tahun terakhir sesuai perintahan saya dari 1955 hingga 2022. Dan ini juga disebutkan ada beberapa referensi yang diberikan mulai dari World Bank, kemudian Asian Development Bank, dan Thailand Board of Investment. Secara keseluruhan pertumbuhan GDP Thailand sudah dibahas di sana. Nah, saya ingin mencoba apakah benar referensi yang diberikan ini bisa saya akses dan memuat informasi terkait dengan perkembangan GDP Thailand. Kita akan coba, yang mana dulu kita coba? Mungkin saya akan coba dari yang atas, ya ini dari World Bank. Saya akan coba dulu klik, dan ternyata benar, ya. The World Bank in Thailand ini membahas tentang Thailand's development success story, having transformed rapidly from an economy dominated by agriculture to one that is modern. Berarti link yang diberikan oleh aplikasi ini sangat tepat, ya. Dan kita bisa langsung mengkliknya untuk mengetahui apakah link lainnya juga sama. Ini ada dua lagi, Asian Development Bank. Saya klik di sana. Proses verifikasi. Nah, betul, ini Thailand and Asian Development Bank, ya. Di sini kita bisa lihat apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Thailand menurut data yang dimiliki oleh Asian Development Bank. Jadi luar biasa aplikasi ini karena bisa memberikan data sekaligus juga sumber referensinya, sehingga tidak hanya membaca data yang kita upload, tetapi juga memberikan gambaran kepada kita sumber referensi lain yang bisa melengkapi, ya, bagi kita yang akan membuat suatu riset, ya, penelitian, sehingga data-datanya bisa lebih kredibel. Datanya juga bisa di-download, ya, seperti ini bisa di-download dan bisa kita gunakan di format-format lain, di aplikasi-aplikasi lain.